Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Nah, tadi udah kita lihat ya Dokter Haikal dan juga pemirsa bahwa ternyata memang ada nih yang asam-asam tapi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya Dokter Haikal ya. Betul banget. Dan saya tahu nih pasti tentang asam jawa kan. Memang asam jawa ini suatu rempah yang sering digunakan untuk bumbu masakan, tapi menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Makanya di tengah kita sudah ada Dokter Dian Elko. Pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi. Halo dokter, selamat pagi. Dok, kita tentunya masyarakat sering menikmati asam jawa di masakan, tapi mungkin sebagian mereka itu banyak yang belum tahu manfaatnya untuk apa kesehatan, ya, untuk manfaat tubuh kita. Yang pertama Dok, ini ada fakta mitos kalau konsumsi asam jawa dapat membantu untuk menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dokter? Iya, Ini betul sekali. kenapa asam jawa kok bisa akhirnya menurunkan kolesterol? Iya, kita sambil praktekkan ya cara bikinnya. Ya, jadi asam jawa ini sendiri sebenarnya mengandung zat namanya HCA, hydrocyclic acid. Ya, di situ dia sangat membantu sekali dalam mengatur adanya enzim yang berperan dalam metabolisme lemak, namanya FAS atau fatty acid sintase. Yang pertama kita masukkan, jadi semua bahan kita cuci bersih ya. Ini untuk kolesterol ada resepnya ya Mbak Intan ya. Yang ini ada asam jawa ya, kita ambil 2 ruas ya. Ini kita cuci bersih. Kemudian ada kunyit di sini, kunyit juga 2 ruas. Kemudian juga kayu manis 2 ruas. Kemudian ada biji pala, kita ambil sekitar 1/5 bagian. Nah, ini semua kita rebus dengan 400 ml air ya, kita masukkan satu persatu. Ingat ketika merebus herbal yang keras yang terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita rebus dulu kunyitnya. Ya, kunyitnya kita rebus dulu. Tadi ya. 2 ruas ya dokter? Iya, betul sekali. Ya. Ini berarti airnya mendidih dulu Iya, baru mendidih, dimasukin ya? ya. Kemudian Oke. kayu manisnya juga 2 ya. Kemudian juga pala 1/5 bagian. 1/5 bagian Iya. tadi ya? Kemudian yang terakhir ya, kita Asam masukkan asam jawa 2. Itu asam jawa udah dikupas ya dok? Iya, dikupas dulu. Oke. Iya, oke, dicuci bersih, kemudian Iya. kita tutup. Oke. Ya, kita diamkan selama 15 menit Iya. sampai dengan menjadi separuhnya. Namanya teknik ini adalah infusa. Jadi kalau tadi 400 ml sampai menjadi 200 ml. Nah, ramuan ini sangat luar biasa sekali, Mbak Intan, Dokter Haikal. Karena dia selain dia juga bisa mengatur metabolisme kolesterol, karena dia punya FAS tadi, fatty acid sintase. Jadi enzim yang berperan di dalam metabolisme lemak. Jadi jumlahnya di situ diturunkan, jadi ditahan sehingga jumlah lemak yang terbentuk juga lebih sedikit. Kemudian juga bagi orang-orang obesitas yang memang ingin program slimming, ini juga bisa biasanya untuk diterapkan juga. Oh, bisa untuk slimming juga? Bisa, karena dia kan Oh. otomatis ya Mbak Intan, kalau lemaknya tidak terbentuk, slimming pun bisa ikut terdukung programnya. Gitu. Oke, ini sambil nunggu berapa lama dokter? 15 menit. 15 menit. Oke, sambil nunggu nih dokter, ini ada fakta Ya. dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya asam jawa dapat melancarkan head. Ini penting banget untuk para wanita, bener atau enggak dok? Fakta atau mitos? Mitos. Mitos? Iya. Oh, Jadi gini, mitos. kalau untuk melancarkan haid itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang selama ini kita kenal adalah untuk meredakan nyeri haid. Oh, meredakan nyeri haid bukan untuk melancarkan. haid. Jadi meredakan nyeri itu efeknya adalah karena kita ketika haid kan pasti ada inflamasi, ada nyeri juga. Di situ yang dipengaruhi adalah antiinflamasinya, dia berperan di situ. Si asam jawanya. Nah, ini Iya. apakah kan biasa itu kunyit asam ya? Iya, kunyit kunyit pakai asam. asam. Ini kan ada kunyitnya juga. Betul. Apa boleh juga dokter? Boleh. diminum? Jadi memang dia bekerja sinergis dengan kunyit. Kunyitnya juga Iya. mempunyai antiinflamasi, antioksidan, asam jawanya juga mempunyai antioksidan juga antiinflamasi juga. Oh, Iya. oke. Jadi Dok, untuk meredakan. Ini kan kalau rasa asam jawa kan ada asamnya dan ada rasa manisnya sedikit Dok ya? Iya. Ya. Nah, ini ada yang mengatakan Dok, kalau kita mengkonsumsi asam jawa sebelum sarapan dapat menyebabkan diare. Fakta atau mitos? Kalau ini Tapi nanti Dok jawabnya. Oke. Kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi berbagai rempah-rempahan asam yang manfaatnya banyak untuk tubuh kita, untuk makanan, dan termasuk untuk kesehatan. Contohnya asam jawa nih ya, jadi nggak semua yang asam itu nggak enak. Nah Dok, tadi ada pertanyaan, kalau kita mengkonsumsi asam jawa sebelum sarapan dapat menyebabkan diare. Ini fakta atau mitos Dok? Fakta. Fakta? Iya. Kenapa Dok? Jadi gini,
asam jawa ini unik ya. Ya. Jadi dia sekaligus bisa untuk laksan itu untuk melancarkan pencernaan. Dia juga bisa untuk anti diare, jadi pekerjaannya adaptogenik juga. Nah, ini uniknya lagi ketika dia diminum sebelum makan, itu dia merangsang asam lambung karena asamnya tadi. Jadi kalau kita nyebutnya diare itu kan pengertiannya berak cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi dia merangsang percepatan pengeluaran dari makanan. Peristaltik ususnya jadi meningkat, makanya jadi diare. Jadi kalau gitu untuk yang punya gangguan lambung sebaiknya tidak mengkonsumsi asam jawa dalam kondisi perut kosong. Betul sekali. Jadi memang sarannya untuk yang ramuan mengandung asam jawa ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Oh, jadi harus dikonsumsi setelah makan. Sebaiknya, Berapa kali iya. sehari, dokter? Kalau untuk yang tadi seperti yang untuk ramuan kolesterol bisa 2 kali. Oh, bisa 2 kali satu sehari? gelas. Iya, satu betul gelas. sekali. Oh, ini udah jadi dokter tadi. Iya. Pemirsa, sebelum jadi sama dokter dimasukin sedikit garam ya, Dok ya? Betul, Itu biar apa, dikasih Dok? untuk mengaktifkan zat-zat aktifnya supaya lebih aktif lagi, Oke. terikat. Kemudian juga menambahkan gula aren di sini. Iya, oke. Iya. Nah, berarti aku yang cobain dokter Haikal ya, karena ini katanya juga bisa menurunkan berat badan ya, Dok. Iya, betul sekali. Kebetulan aku kayaknya mau diet lagi nih, dokter. Jadi Iya. pemirsanya tadi tambahin gula aren juga Iya. ya. Jadi mungkin karena efek slimming itu ya, Intan pengen nyoba ya. Iya, betul sekali. Gimana Intan? Ih, enak, dokter. Enak, ya? kunyit asam. Jadi dia rasanya memang karena ada kunyit sama asam, jadinya kunyit asam. Kalau kita kenal sebagai jamu, dia jamu kunyit asam. Cuman ini dipadukan dengan pala dan kayu manis untuk mensinergikan pada saat untuk menurunkan kolesterol dan obesitasnya juga. Ya, ini rasanya enak banget pemirsa, kayak apa ya? Kayak pernah minum gitu sesuatu, tapi ini enak banget rasanya. Jadi kayak ada asam-asamnya, ada Betul. manisnya, terus ada gurihnya juga. Mungkin karena tadi dokter kasih garam kali ya? Iya, sedikit. Sedikit. Iya. Oh, rasanya aku inget mirip kolak. Kolak. Oh iya. Iya, bener mirip kolak ya dokter ya, tapi ada Iya. asamnya. Iya. Mirip kolak tapi ada asamnya karena tadi dikasih gula aren sedikit sama apa garam ya. Dokter, Iya. tapi kalau untuk orang yang punya penyakit diabetes, boleh nggak sih, Dok, Iya. ditambahin gula aren? Ya, itu pilihan opsional. Jadi begini, kalau misalnya pada kasus-kasus yang memang dia menderita diabetes mellitus, boleh digantikan dengan madu. Jadi nanti pemberian madunya adalah gula arennya skip ya, tidak jadi diberikan pada saat memasak. Pada saat mau dingin, madunya dimasukkan secukupnya, paling 1 sendok makan. Atau boleh juga menggunakan stevia. Oh Stevia. iya, stevia, Gula daun stevia, stevia ya. betul Oke. sekali. Nah, dokter, nih ada juga nih fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Katanya asam jawa ini juga bisa untuk mengatasi sembelit. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Iya. Oh, tadi dokter bilang bisa menyebabkan diare. Iya, unik juga dia. Makanya di situ. Iya, Jadi dibutuhkan penelitian lebih lanjut karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa dia memang anti diare, tapi juga dia ada yang mengatakan bahwa laksan gitu ya. Jadi untuk laksan ini sebenarnya adanya ketika asam jawa ini sendiri mengandung silosa atau dan juga non-starch polisakarida atau polisakarida non fatty. Di situ juga berperan sekali dalam mempercepat pengeluaran makanan dari usus kita. Jadi peristaltiknya diatur di situ. Oke. Iya. Nah, racikan dok untuk mengatasi sembelit seperti apa dok? Oke, racikan untuk mengatasi sembelit kebetulan diseduh ya. Diseduh Dokter ya? Haikal, iya, tidak direbus. Jadi ada air panas 1 cangkir. Oke, saya buka ini, Dok. Ya, oke. Kemudian bahannya adalah asam jawa cukup 1 saja. Oke. Kemudian ditambahkan dengan temulawak. Temulawak itu ini Iya, dok ya? Temulawak ya, betul. Oke. Temulawak dia juga mempunyai efek untuk meningkatkan pengeluaran makanan secara cepat ya, Oke. motilitas usus ya. Peristaltik. Nah, Ini udah? Oh, ya, temulawaknya Ya. sekitar 1 jari ya. Oke. Nih. oke. Kemudian kita diamkan. Diamkan berapa lama, Dok? Ditutup harusnya Oh, ya. ditutup. Ditutup ya? 5 sampai 10 menit lah. Tutup, didinginkan. Kemudian menjelang dikonsumsi bisa kita tambahkan madu atau gula aren. Gula aren. Opsional untuk ya. Oke. Apa rasanya ya? Iya, untuk supaya menghilangkan nggak terlalu asam. rasa pahit dan juga untuk menetralisir rasa asamnya tadi. Untuk mengatasi sembelit itu sebaiknya dikonsumsinya di malam hari atau bisa kapan saja dok? Sebaiknya sih pagi atau siang. Pagi atau Ya, siang? setelah makan ya. Pagi atau siang Kalau setelah makan? iya, Berapa kalau kali malam sehari? nanti mengganggu tidur karena kan karena nanti bakal- setelah itu mules Oh. ya. Oh gitu. Berapa Iya. kali, Dok, sehari, Dok? Ya Sekali? boleh sekali sampai 2 sekali. kali. Oh. Sekali aja sebenarnya Oh. cukup. Kalau Iya. memang dia sudah bisa ke belakang boleh sekali aja, tapi bisa sampai 2 kali. Iya. Iya. Oke. Dok, ini kan katanya asam jawa juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan atau efek yang ada di mulut, dok ya. Misalnya bau mulut atau penyebab radang gusi, karena
asam jawa ini memiliki sifat antimikroba. Fakta atau mitos? Fakta. Oh, fakta. Oh, fakta, dokter. Antimikroba, iya, antibakteri. Jadi di situ ada beberapa penelitian yang menyatakan juga, kan asam jawa ini unik ya, kandungannya kaya sekali. Jadi selain ada flavonoidnya, ada taninnya juga, ada asam-asam organik, malic acid, urosonic acid, dan sebagainya. Dia itu memang cukup signifikan sekali ketika diteliti untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Makanya bagus juga ketika orang-orang ketika dia minum juga sekaligus untuk kesehatan gigi dan mulut. Tetapi perlu hati-hati, tidak boleh berlebihan. Oh, tidak boleh berlebihan. Ya, karena Berlebihan juga itu berlebihan ya, misalnya kalau hanya aturan sekali gelas atau 2 gelas, misalnya kita sampai 5 gelas atau 4 gelas iya, gitu iya. ya. Nah, karena ada beberapa penelitian juga yang justru ketika dia berlebihan berpengaruh terhadap enamel gigi kita. Oh, Iya. jadi dikubur-kubur ya? Kalau minum sih boleh sambil Minum aja. ditahan, ya. Oh. Cuman kalau misalnya berlebihan juga tidak bagus. Karena sifat asam ini, Dok. Iya, ya? sifat asamnya tadi berpengaruh pada enamel gigi. Iya, iya. Oke, nah dokter ini kan sambil kita nunggu yang ramuan kedua tadi ya, Iya. dokter ini ada fakta dan mitos juga berikutnya. Ini soal jerawat, dokter. Katanya konsumsi asam jawa ini dapat mengobati jerawat. Iya. Fakta atau mitos, dokter? Ini fakta. Fakta. Wow. Ini Gimana caranya, dok? dioles atau diminum, Dok? Nah, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Iya, jadi kali ini tapi kita pakai yang metabolik ya. Jadi kan jerawat itu sebenarnya pengobatannya 2 ya, Dokter Betul. Haikal, Mbak Intan. Jadi melalui yang dioleskan atau topikal itu Ya. bisa juga dipakai masker, dicampur dengan yogurt dan bubuk kunyit. Oh, Ya, yogurt dan bubuk kunyit. Itu bisa untuk masker untuk wajah. masker wajah bisa 2 kali seminggu ya. Ya, kemudian untuk yang direbus atau dalam bentuk ramuan, ini sebenarnya dia metabolik karena jerawat itu sebenarnya banyak sekali yang harus diperbaiki dari sebelumnya Oke, tubuhnya gimana, dokter? detox ya. Hmm, Oke. langsung ya, Jadi Dok. ramuan ini yang dipakai untuk yang jerawat, kita ambil untuk asam jawanya ya, kita masukkan terakhir ya. Ini di Semua bahan dicuci Ya. bersih dulu. Yang pertama yang Pegagan ya? ini dulu yang keras dulu. Temulawak. Iya, Oke, temulawak dulu. Ya, tunggu sampai mendidih. Ya. Ini airnya 1 liter ya, 5 Oke. gelas. Setelah oh, itu airnya sekitar Iya. 1 liter. Temulawak. Pegagan. Kemudian, ya, untuk pegagannya Untuk pegagan. 10 lembar, hmm, ya. Kemudian sambiloto juga Sambiloto. 10 lembar. oh, sambiloto ya. Pahit dong, dokter. Iya, agak pahit. Makanya nanti dikasih untuk dikasih gula untuk menetralisir. Tapi yang pasti tidak sepahit hidup ya. Iya. Apalagi Hidup sepahit lebih cinta. pahit ya, dokter. Oh, cinta tuh pahit ya, dok? Iya. Katanya sih. Buat Oke. orang-orang tertentu ya. Iya. Nah, ini kemudian yang terakhir kita masukkan asam jawa. Asam jawa 2 juga? 3. Oh, Bisa 3. 3. Oke. Kemudian untuk ini kita tutup seperti biasa, kita metodenya infusa, kita tutup dengan api kecil, kita didihkan sampai 15 menit sampai jumlahnya menjadi kira-kira 3 gelas. Kan tadi itu 1 liter 5 gelas ya, Iya. Dok. Kira-kira 3 gelasan, 3 sampai 4 gelas. Kemudian setelah itu kita bisa juga tambahkan gula aren, Dok. Gula aren ya? Ya, Gula arennya untuk ikut direbus gula. atau nanti terakhir? Nanti bagusnya sih menjelang diangkat saja. Oh, menjelang Iya. diangkat aja. Nggak Atau perlu garam, dok? enggak, kalau Enggak, ini oh. enggak. Wah, ini nanti pasti kita coba, Intan ya. Iya. Nah, dokter Haikal mau coba nggak? Boleh deh yang tadi Yang ya, ini yang ya. buat mengatasi Iya. apa? Sembelit. Silakan, dokter. Sembelit ya. Iya. Oke. Lagi Saya sembelit sih nggak, dokter enggak sih. Haikal? Nggak. Saya pengen Itu dapatkan bagus efek sekali. hangatnya. nih. Iya, Oke. betul Coba ya. sekali. Coba dokter. Jadi ini tadi banyak sekali ya manfaatnya Iya. dari asam jawa ini, memang bisa untuk macam-macam ya. Nah, Betul. tipsnya dokter sekali dokter Haikal merasakan gimana nih, dokter? Enak-enak. Jadi pada pembuatan ramuan asam jawa tetap harus memperhatikan bahwa kita yang dipakai adalah pinggan kaca dan sebagainya. Kemudian takaran dari masing-masing bahan juga harus pas ya, seperti yang tadi kita share. Kemudian juga untuk bisa memanfaatkan asam jawa dengan baik, sebaiknya juga dikombinasi dengan bahan-bahan yang sesuai seperti tadi kunyit, temulawak dan sebagainya. Dan hati-hati pemakaiannya pada orang-orang yang punya riwayat gastritis atau MA harus dikonsumsi setelah makan ya. Memang harusnya setelah makan kalau untuk yang ramuan mengandung asam jawa ini. Dan juga pada ibu-ibu hamil boleh mengkonsumsi, tetapi warningnya tidak boleh berlebihan. Ini juga bisa mengurangi mual pada ibu hamil dalam dosis kecil gitu ya. Cuman harus hati-hati pemanfaatannya seperti itu. Dan juga tetap memperhatikan gaya hidup sehat yang lain, karena untuk menurunkan kolesterol juga tetap diimbangi dengan diet yang seimbang untuk menurunkan kolesterol dan sebagainya. Iya.
Makasih Dok. banyak, Terima dokter. kasih untuk penjelasannya. Makasih, Dokter Haikal. Ya. Ini kan sebentar lagi akhir tahun ya. Betul. Ini tapi kan biasanya kalau pasca liburan akhir tahun, Natal, tahun baru gitu, itu kayak ada lonjakan kasus COVID. Itu gimana Dokter Haikal ya? Nah, itu yang mesti kita waspadai ya. Karena apalagi nih ada berita sudah ada namanya varian baru. Dan juga kemarin ada berita bahwa peningkatan kasus pun juga sudah terjadi. Nah, kita mesti waspada nih bagaimana Indonesia menghadapi kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus di akhir tahun. Tapi semoga nggak ada ya, Intan ya. Iya, Dokter Nah, Haikal. kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.